Padahal asas manfaatnya tadi tidak sampai kepada masyarakat. Nah, Gimana meyakinkan para konstituen ini bahwa mereka tidak pilih pasti. kemudian kehadiran kita di hadapan mereka, kehadiran kita di hadapan masyarakat, nah itu yang mereka butuhkan. Mungkin semacam katakanlah orang tuh kehangatan lah. Nah, kan banyak orang yang dewan yang sudah terpilih katanya batang hidungnya nggak pernah kelihatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susiawati kembali menemani pada bincang podcast kali ini. Seperti biasa, saya akan mengundang beberapa tokoh dan kali ini beliau dari Kabupaten Sanggau, tepatnya beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Timotius Yance. Bang, sehat Bang? Saya panggil Abang saja ya, lebih akrab, pastinya suasananya nggak terlalu kaku Bang. Mbak siapa? Wati. Mbak Wati. Oke. Bang, kalau nggak salah Abang 3 periode menjabat sebagai wakil rakyat. Nah, menariknya, saya dengar atau intelijen saya mengatakan bahwa Abang dulunya sebelum terjun ke dunia politik, Abang kepala desa. Iya, kepala desa. Tapi cerita dong Bang. Ya, mungkin ketika itu selesai kuliah, masa kuliah 2003 wisuda, kemudian 2004 kita pulang kampung. Tepatnya itu Desa Marita, Kecamatan Parindo, Kabupaten Sanggau. Nah, di 1 tahun beberapa saat di kampung dipilih apapun diajak oleh orang tua lah untuk meminta saya untuk bergabung untuk memimpin desa. Nah, ketika itu pemilihan yang pertama sekali yang dipilih, kepala desa yang dipilih oleh masyarakat. Nah, sebetulnya saya masih pengen untuk menggunakan ya keahlian saya di bidang sekolah ya, bidang kuliah dengan sarjana komputernya. Tetapi atas keinginan masyarakat, karena mungkin dulunya orang tua saya itu kepala desa. Ya saya coba-cobalah mungkin sebagai salah satu batu loncatan mungkin. Saya ikut pemilihan kepala desa dan alhamdulillah terpilih. Terpilih sebagai kepala desa termuda se-Indonesia dalam waktu 1 minggu. Kemudian usianya 24 tahun. Kemudian dipecahin rekor oleh kepala desa di Banten. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian sudah banyak. 1 tahun kemudian sudah banyak pemilihan kepala desa yang kepala desanya sudah muda-muda juga. Pada ketika itu yang dipilih langsung oleh masyarakat. Karena sebelum-sebelumnya kepala desa itu kan tidak pernah dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala desa tuh kadang-kadang ditunjuk, rembuk bersama tokoh-tokoh masyarakat, ya udah jadi kepala desa. Nah, ketika zaman saya yang pertama yang dipilih secara langsung dan dilantik oleh bupati di kampung, di desa yang bersangkutan. Oke. Bang, kalau kita lihat kan usia 24 tahun, masih muda, masih unyu-unyu, katakanlah seperti itu. Kalau nggak salah Abang berarti baru lulus kuliah kalau nggak salah. Udah selesai? Ya, baru lulus. Baru lulus? Ya, baru lulus, tapi Abang dipercaya untuk memimpin suatu desa meski dengan demokrasi. Nah, program apa sih kalau Abang masih ingat atau masih mungkin berbagi dengan Sobat Insight di rumah? Apa sih program apa sih yang sampai membuat masyarakat desa di sini sampai langsung kayaknya ini pilihan saya? Tahun 2007 itu kepala desa bukan seperti kepala desa sekarang. Kita tahun 2007 itu tidak ada ADD maupun DD. Hanya ada bantuan dari pemerintah 1 tahun itu kurang lebih 15 juta. Bantuan dari pemerintah. Mungkin dulu disebut dengan bantuan subsidi katanya. Itu kurang lebih 15 juta. Nah, di tahun tahun ketiga tepatnya, baru ADD itu sudah mulai ada. Nilainya kurang lebih sekitar 100 juta ketika itu ya. Ya kita kelola bersama dengan BPD karena 100 juta itu semuanya tidak larikan ke fisik.
30% itu dilarikan ke gaji kepala desa dan perangkat desa serta BPD. Nah, sisanya 70% itulah yang kita larikan ke untuk fisik atau ke fisik. Itu yang kita manfaatkan, kita maksimalkan. Karena saya betul-betul secara totalitas, terutama untuk Desa Marita. Karena tanggung jawab saya sebagai lahir dari seorang ayah yang kebetulan juga adalah kepala desa. Nah, saya membuat program yang pertama yang saya jalani. Orang tidak pernah menganggap kalau RT itu adalah ujung tombak. Mereka selalu mengabaikan RT itu di tingkat masyarakat. Tetapi saya berpikir, tanpa ada mereka, kepala desa tidak ada apa-apanya. Karena yang paling tahu, paling mengerti tentang masyarakat setempat, masyarakat di lingkungannya adalah RT. Makanya berangkat dari itu, saya panggil semua RT. Saya kasih cap dia, kemudian saya kasih format, saya fotokopi format. Nah, kalau orang buat surat menyurat, pertama datangnya bukan ke kepala dusun, datangnya melalui dirimu, baru ke kepala dusun dan kepala desa. Nah, kamu minta kontribusi sama mereka, saya bilang, bapak-bapak minta kontribusi sama mereka. Jangan lebih dari 10.000. Ketika itu 10.000 lumayan loh. Lumayan, bisa untuk beli rokok 1 bungkus. Nah, akhirnya apa? Bukan duitnya yang 10.000 yang mereka membuat mereka bangga, tetapi penghargaan dari kepala desa, keterlibatan mereka tuh sangat dihargai oleh saya sebagai kepala desa ketika itu. Itu yang membuat desa itu akhirnya menjadi bangkit. Jadi kalau RT membuat suatu kegiatan, ya simple aja, diskusi aja sebentar. Katakanlah kita minggu depan kita membersihkan lingkungan desa, ya. 1 orang pun tidak ada yang tidak turun, semuanya turun. Itu tadi semangat daripada RT-nya. Oke, menarik sekali dengarkan kisah-kisah dari tingkatan terbawah, kemudian bagaimana koordinasi, bagaimana manajemen Bang ya, bagaimana manajemen para masyarakat sehingga teredukasi, aware dengan tugas dan fungsinya, baik itu sebagai masyarakat, ke staf desa maupun sebagai perangkatnya kayak gitu. Oke, ini terpantik nih kisah awal. Nah, ini yang kita gonggin nih Bang. Terus apa sih yang melatar belakangi atau siapa yang menggeret Abang kemudian ke lingkup yang lebih luas? Oh, saya kalau masih di desa saya tidak akan bisa membuat program yang lebih luas. Apakah ada kayak motivasi Abang sehingga terjun ke politik atau memang diajak serta untuk berkontribusi dengan yang lebih luas mungkin? Secara tidak sengaja mungkin ya. Saya sebenarnya sama sekali tidak pengen untuk berpolitik yang lebih tinggi lagi. Karena saya pikir di desa ya sudah cukup. Nah, setelah selesai di desa, 1 periode, saya nyatakan saya untuk tidak melanjutkan lagi. Meskipun saya orang-orang tua pada datang minta saya untuk meneruskan. Saya bilang saya sudah cukup di sini. Lalu mau kemana lagi? Nah, aku mungkin akan meneruskan mungkin cita-cita saya, cita-cita kecil saya tuh pengennya jadi pengusaha. Dalam 1 tahun saya menjalani cita-cita saya itu dan cukup berhasil lah untuk di kalangan atau di tingkat kami orang kampung lah. Saya menjadi kontraktor ya. Nah, berangkat dari kontraktor itu banyak partai-partai politik yang menawarin saya. Hampir semua kepala partai ataupun ketua-ketua partai mendekatin saya. Nah, hanya 1 saja partai yang membuat saya kepincut ketika itu, namanya Pak Ansel, beliau wakil ketua DPRD dari Partai Golkar. Dia panggil saya ke kantor. Wah, saya pikir orang seperti saya nih dipanggil. Waktu itu saya pikir DPRD itu wah gitu kan. Jadi saya dengan semangat lah datang ke sana. Saya datang. Beliau meminta saya untuk bergabung di Partai Golkar. Tapi saya selalu katakan hal yang sama dengan ketua-ketua partai yang lain bahwa saya belum siap di situ. Tetapi kalau Bapak paksa mengajak saya untuk bergabung di sini, saya bilang, saya siap bergabung, tapi dengan catatan Pak, saya bilang, saya harus jadi struktural di partai. Saya tidak mau sebagai kader biasa. Nah, kalau Bapak ngerasa tawaran saya ini terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, enggak apa-apa Pak, saya mundur. Lagian saya juga belum berminat untuk berpolitik. Lalu, apa kata beliau? Kamu tunjuk aja posisi kamu di mana, bilang saya.
Kalau untuk di kecamatan, kabupaten, kamu tunjukin aja posisi kamu di mana. Akhirnya saya memilih posisi untuk menjadi ketua di kecamatan. Saya sudah melangkahin kader-kader yang lain loh, pada saat pendatang baru. Karena mereka berkenan untuk menarik saya, ya mungkin dengan resiko ya udah yang senior minggir dulu. Ini ada beliau yang mau lewat. Ini potensi, kader potensi Bang ya. Oke. Itu menarik sekali karena biasanya orang datang, biasa orang mau mencalonkan diri atau pengen terlibat di partai itu datang, Mas. Tapi abang dipanggil, ini menarik. Kemudian setelah abang dengan lika-liku Golkar, masuk di Golkar, kapan kira-kira abang terbesit, oh sudah saatnya saya maju di DPRD? Nah, ketika saya dipanggil itu, kan sebetulnya mau menjelang pileg. 5 atau 6 bulan dalam masa penjaringan untuk caleg-caleg itu, ya saya dipanggil kan. Nah, akhirnya begitu saya menyatakan saya diterima dan disetujui di posisi yang telah saya tunjuk itu. Nah, kemudian dari beberapa saat saya menyediakan semua persyaratan-persyaratan terkait dengan untuk pencalekan itu, dan saya ngikut pencalekan yang pertama tahun 2014. Ketika itu tahun 2014, tahun 2019. Kemudian di tahun 2014 saya ikut yang pertama dan langsung terpilih. Puji Tuhan langsung terpilih dengan suara yang begitu besar lah ketika itu kan. Begitu besar sekali. Kalau waktu itu 1.500 bisa untuk duduk. Posisi suara saya ada di angka hampir 2.500-an. 2.500-an ketika itu. Nah, saya pikir untuk pendatang baru luar biasa, karena sebelum-sebelumnya di dapil saya itu nggak ada partai Golkarnya. Nah, begitu saya masuk, begitu saya ikut, dan terpilih, saya lah yang pertama di daerah kita. Setelah stagnan sekian puluh tahun, saya lah lagi ini yang pencapaian muncul. Terbesar Partai Golkar dalam menarik abang ke ranah politik pastinya. Ya. Oke, Bang, pastinya ada tawaran dong, Bang. Maksudnya tawaran ketika abang pertama kali duduk. Pastinya ada tawaran yang ditawarkan abang ke para konstituen. Nah, ini kan kita tahu bahwa di dapil abang ini kan mungkin pemilih setia abang dari sebelumnya yang waktu yang kepala desa. Nah, apa sih yang ditawarkan seorang Yance untuk mendulang aspirasi masyarakat di sana? Sebetulnya saya tidak ada menawarkan seperti apa kepada masyarakat. Mungkin mereka melihat perjalanan karir di pemerintahan desa, pemerintahan yang lebih kecil. Saya sudah mungkin dianggap mereka sebagai kepala desa yang berprestasi untuk di desanya. Dan desa tersebut dengan jumlah pemilih 1.500 pemilih, saya memperoleh suara 1.000. Artinya 500 itu berbagi dengan sekian puluh suara caleg-caleg yang lainnya. Itu kan saya pikir itu udah luar biasa, hampir di atas 80% suara saya untuk itu pencapaian yang luar biasa sekali untuk yang berbagi, kita berebut kue di satu tempat itu kan itu maksudnya seorang Yance dengan tokoh kefigurannya dikenal masyarakat dengan mungkin orang memandang lebih wise kayak gitu. Apa maksudnya mungkin tidak ada tawaran yang secara eksplisit pastinya, tapi kira-kira apa yang diperlukan masyarakat untuk membangun kawasan. Kita tahu bahwa abang lebih concern, kalau saya lihat abang lebih concern ke bagaimana memberdayakan masyarakat desa, bagaimana meningkatkan kualitas desa. Ya, saya pikir kita tahu bersama bahwa APBD di setiap kabupaten itu punya batasan. Tidak semua kabupaten itu memiliki APBD yang cukup. Salah satunya Kabupaten Sanggau itu dengan jumlah luas wilayah yang sangat gede dan luas sekali, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan kita yang cukup. Nah, akhirnya kita membangun masyarakat itu tidak semuanya harus membangun fisik. Yang pertama kita bangun, kalau menurut saya lah orang berpolitik itu adalah humanisnya. Humanisnya yang harus dibangun. Itu bisa pertama. Dikatakan sumber daya manusianya? Ya, boleh katakan sumber daya manusianya, kemudian kehadiran kita di hadapan mereka, kehadiran kita di hadapan masyarakat,
Nah, itu yang mereka butuhkan. Mungkin semacam katakanlah orang tuh kehangatan lah. Nah, kan banyak orang yang dewan yang sudah terpilih katanya batang hidungnya nggak pernah kelihatan. Nah, jadi itulah mitos itu yang saya coba pelajari. Karena kalau saya hanya mengandalkan pembangunan, hanya berapalah kemampuan keuangan kita sebagai seorang anggota DPR untuk membangun suatu wilayah. Nah, dengan kekurangan-kekurangan itulah saya tutupin dengan dimana orang yang membutuhkan kehangatan, membutuhkan kebersamaan, membutuhkan diskusi bersama kita hadir. Itu mereka udah ngerasa bagian dari mungkin pembangunan yang kita bawa kepada mereka gitu. Kehangatan itu, kebersamaan humanisnya itu, saya pikir. Oke. Kalau kita lihat kebutuhan masyarakat Sanggau kan seperti ya Bang yang saya kata tadi kan, luas Sanggau itu yang sangat besar, sementara pagu anggaran itu ya masih terbatas untuk tidak bisa mengcover semua yang dibutuhkan masyarakat, termasuk beberapa aspirasi dari masyarakat di konstituen Abang. Nah, bagaimana meyakinkan para konstituen ini bahwa mereka tidak salah pilih pastinya? Ya itu tadi saya pikirkan kita apalagi di periode kedua dengan periode pertama pertengahan, periode kedua full, kita diatur oleh undang-undang terkait dengan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu yang memberikan semacam keleluasaan kepada seorang anggota DPR ini untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat melalui reses-reses, melalui kunjungan-kunjungan ke masyarakat, apa yang masyarakat sampaikan kepada kita, kemudian yang bisa kita tampung, yang bisa kita jawab dalam hasil reses itu dalam wujud itu tadi pembangunan. Meskipun barang itu kecil, tetapi ya sangat menyentuh dan tentunya yang paling dibutuhkan masyarakat. Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin skala prioritas lah bagi mereka yang kita upayakan. Kita tahu bahwa Sanggau itu masih terkendala beberapa sektor, beberapa hal pembangunan kayak masalah listrik yang masih belum, katakanlah belum seluruhnya, belum teraliri beberapa dari kawasan desa. Mengenai akses jalan juga yang tidak semua akses jalan bisa terpenuhi maksimal dengan jalan mantap ataupun rencana dari pemerintah Kabupaten Sanggau maupun beberapa sektor pendidikan maupun masyarakat lain. Nah, bagaimana seorang wakil ketua DPRD untuk mengkoordinasikan agar persoalan-persoalan di Sanggau ini setidaknya menemui titik temu lah. Baik, kita dalam pembangunan ini kan tidak semuanya itu kita mengandalkan APBD. Ada sumber-sumber pendanaan yang lain, banpol dari provinsi, kemudian bantuan transfer dari pemerintah pusat, kemudian dana-dana bagi hasil dan sebagainya. Nah, puji Tuhan kita Kabupaten Sanggau untuk listrik ya semenjak Pak Maman Abdurrahman Golkar bagi pasti. Pastilah Golkar ya. Di Komisi 5 yang membidangi masalah energi dan sebagainya, banyak betul bantuan-bantuan dari pusat terkait dengan listrik untuk dusun maupun lindes-lindes. Nah, jadi hampir semua desa yang ada di Kabupaten Sanggau sekarang sudah teraliri listrik. Hanya beberapa dusun aja yang belum menyentuh. Mungkin itu bertahap dan akan selesai. Nah, kemudian terkait dengan jalan mantap. Mungkin kalau saya pribadi, saya sering sampaikan kepada eksekutif, saya sering sampaikan kepada bupati. Kalau program jalan mantap itu kalau bisa jangan dulu lah dijadikan skala prioritas. Kenapa? Jalan mantap itu kan artinya jalan yang sudah oke, sudah full, sudah mantap, sudah beraspal. Nah, sementara kemampuan anggaran kita itu tidak cukup untuk mengcover hampir semua jalan-jalan yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, alangkah baiknya kita membangun jalan itu lebih baik ya kita membangun jalan menggunakan jalan keras, jalan pedesaan. Yang penting tidak rusak dan enak dilalui oleh kendaraan-kendaraan sehingga hasil-hasil produksi yang di dalam, hasil-hasil produksi pertanian baik ubi, jagung, kemudian padi masyarakat bisa keluar. Artinya apa? Asas manfaatnya ini sangat luar biasa. Bila kita harus membangun jalan mantap. Nah, bayangkan saya sudah pernah melihat
jalan mantap itu seperti apa. Jalan itu kurang lebih 17 kilo. Tetapi diselesaikan jalan mantap itu hanya jaraknya kurang lebih 500 meter yang diaspal. Nah, sisanya ke ujungnya sana itu tidak bisa dilalui sama sekali. Nah, apakah itu yang dikatakan jalan mantap? Nah, karena kita sebetulnya konsep jalan mantap itu baik kalau barang itu selesai dari nol sampai ke ujungnya sana. Nah, ini kan rata-rata jalan mantap kita untuk di beberapa kabupaten terutama di Kalimantan Barat ini rata-rata seperti itu. Jalan mantapnya dari 10 kilo yang ada, yang dikerjakan tuh hanya 2 kilo. Hanya laporan saja yang untuk jalan untuk memenuhi laporan kepada pusat bahwa kabupaten ini sudah memiliki jalan mantap sekian banyaknya, sekian luasnya. Padahal realisasi di lapangan padahal asas manfaatnya tadi tidak sampai kepada masyarakat. Nah, saya sering sampaikan kepada Pak Bupati, ketika itu Pak Bupati setuju, dan saya lihat program yang sekarang, tidak semua harus fokus ke jalan mantap. Ya bagaimana jalan-jalan di pedesaan itu cukup baik aja lah, enak dilalui aja lah. Ya jangan sampai rusak aja lah seperti itu. Itu yang kita inginkan. Sehingga hasil kebun, hasil sawit, kan karena kita Kabupaten Sanggau sana dominan dengan sawit, bisa keluar dengan baik. Artinya apa? Untuk menambah daripada sumber penghasilan warga di sana, untuk menyekolahkan anaknya dan sebagainya, untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini menarik nih Bang, bahwa kita tahu sumber daya alam Sanggau itu terutama masa perkebunan itu sangat tinggi sekali. Sementara ketergantungan akan akses jalan itu juga tinggi kayak gitu. Nah, salah satunya manfaatnya adalah hasil-hasil kebun itu bisa terakses dengan baik, sehingga ketika sampai di kebun sampai dengan penjualan itu tidak ada hambatan dan harga pun stabil kayak gitu. Nah, bagaimana DPR itu sebagai political will itu bisa mendorong hal-hal itu terrealisasi, atau setidaknya beberapa kawasan-kawasan yang strategis untuk sumber daya alam atau hasil kebunnya itu bisa maksimal juga, Bang? Iya, baik. Kita tahu bersama, Bu, Kabupaten Sanggau ini dominannya atau primadonanya perkebunan kelapa sawit. Nah, perkebunan kelapa sawit ini kita tahu bahwa sangat luas sekali untuk di Kabupaten Sanggau. Ini mungkin yang nomor 1 atau nomor 2 di Kalbar yang terbesar. Nah, sawit itu kan yang diangkut menggunakan engkel, menggunakan dump truck itu rata-rata muatannya 5 ton, 6 ton, itu kan sangat sekali nggak stabil ya. Iya, nggak stabil. Jadi jalan-jalan pedesaan itu kalau sering tidak rata, apalagi itu, muatannya terlalu over, itu akan merusak jalan, sehingga nantinya akan mengganggu mobilisasi angkutan-angkutan yang lainnya. Nah, kemudian berangkat dari itu, bagaimana kita menciptakan suatu pemikiran formula yang baru terkait dengan industri lanjutan daripada perkebunan kelapa sawit ini. Kita tahu untuk hanya mengandalkan CPO, kemudian CPO dikeluarkan oleh PKS. PKS kita yang di Kabupaten Sanggau ini kurang lebih 20-25 pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau ini yang mengeluarkan CPO. Tetapi kita tidak punya satu pun industri hilirisasi terkait dengan turunan dari CPO ini. Sehingga CPO kita ini dijual ke luar, kemudian rantai pasoknya terlalu panjang, akhirnya berujung kepada harga buah yang di tingkat masyarakat ini turun. Nah, berangkat dari itu, karena naluri pengusaha saya tadi muncul, saya dengan Kementerian Koperasi punya ide. Kemudian kemarin saya sudah mendatangkan menteri untuk groundbreaking, yaitu pabrik minyak makan merah di Kabupaten Sanggau. Mungkin yang pertama nanti di Kalimantan Barat, kemudian mungkin yang nomor 3 atau nomor 4 di Indonesia. Nah, pabrik minyak makan ini. Nah, semoga ini nanti kalau bisa terwujud, bisa berjalan dengan baik. Niat dan cita-cita saya ini bersama dengan kelompok-kelompok tani dan koperasi yang membangun ini nantinya akan punya dampak yang lebih baik terhadap industri kelapa sawit yang tadinya mungkin kita hanya menjualkan TBS, kemudian jadi CPO, kemudian CPO kita jual ke mana-mana, baik ke Dumai, ke Riau, transit di situ, kemudian dibawa ke negara-negara lain. Nah,
Bayangkan rantai pasoknya, bila perlu kita bangun industri hilirnya di situ, SPO-nya keluar di situ, kemudian packaging langsung keluar situ ya. dalam bentuk minyak goreng. Nah, ini kan Dari luar sini biasa. bisa membantu stok lokal. Sangat. Ya. Ibu ingat nggak, setahun yang lalu kita pernah Ya. kehilangan minyak goreng di mana-mana. Ini sangat mempengaruhi inflasi di Kalimantan Barat Bahkan dan Sanggau terutama. Karena terkesan lucu Bang ya, lumbungnya di Yes, sini. itu dia. Itu menarik banget. Tapi kalau kita hilirisasi lagi, itu pasti dampaknya kemana-mana. Bang, oke, statement closing Bang. Kira-kira the next apa yang akan ingin Abang lakukan baik itu? Kita kan ini kan baru berjalan. Pastinya program-program pembahasan dengan mitra kerja juga akan menunggu untuk dibahas nih Bang. Kira-kira apa yang akan Abang sebagai wakil rakyat lakukan untuk mendorong beberapa program strategis untuk Kabupaten Sanggau? Baik, saya pikir kembali kepada masalah anggaran. Anggaran Kabupaten Sanggau itu kecil. Saya pertama menjadi anggota dewan itu PAD Kabupaten Sanggau itu 84 miliar pendapatan asli daerahnya. Kemudian naik dia, dan di periode ketiga ini sudah di angka 280 miliar. Artinya hampir 300% ada kenaikan ya selama hampir kurang lebih 10 tahunan lah. 10 tahun, 11 tahun. Nah, saya pikir itu pun belum cukup untuk Kabupaten Sanggau yang begitu luas, ditambah dengan dana transfer, dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Nah, kemudian itu tetap tidak cukup. Total APBD Kabupaten Sanggau untuk hari ini 1,8 triliun. Ya, itu pun masih jauh untuk pembangunan. Jadi saya pikir dengan uang yang ada ini, ya kita bekerja fokus kepada infrastruktur lah. Saya pikir fokus kepada infrastruktur. Harapan kita kepada pemerintah nanti yang akan terpilih di tanggal 27. Siapapun lah mereka. Maupun dari kader siapa. Iya benar. Di tanggal 27 nanti ya harapan saya agar fokuslah di infrastruktur gitu. Oke, karena itu yang paling mendesak untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Oke Bang Yancio, thank you Bang ya atas waktunya. Semuanya. Next kita ke depan akan bahas mungkin podcast yang lebih menarik pastinya. Apalagi pastinya sudah berjalan untuk masa periode sekarang ini. Oke, Sobat Insight, demikian tadi podcast saya dengan Bang Timotius Siaja. Next kita akan bahas yang masalah-masalah ujian lagi untuk di Kabupaten Sanggau. Terima kasih Bang sekali lagi atas waktunya. Sama-sama rekan-rekan. Untuk membangun sebuah daerah memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, salah satunya Kabupaten Sanggau berupaya untuk membangun dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Saya Wati Silwati undur diri. Terima kasih.